mana? Ini rujak Aceh. 50.000. 50.000 lebih mahal lagi. Ambil di Aceh langsung soalnya. Nih, aku juga belum. Iya, ini kalau zaman sekarang namanya Cimehong. Itu orang sering banding-bandingin Cimehong sama Mami Toko gitu, sama-sama Mehong. Oke, sampai kita coba ya, kita buka Q&A pertanyaan. Yang pertama buat siapa ini? Kabams, katanya sekarang kamu udah menerima dengan ikhlas perceraian kamu, bahkan udah bisa tertawa dan cerita soal itu. Tapi apakah sudah bisa memaafkan? Udah dong. Udah ya? Udah dong. Memang dari awal gini, karena kalau saya dengan istri saya kan gimana pun sampai kapanpun ada anak. That's a different story ya. Iya. Kalau saya dengan bapak sambung saya, ketika kemarin ada tembok, ya hubungan keluarga udah putus karena nggak ada hubungan darah gitu. Iya. Karena whether you like it or not with your my ex-wife kan ada anak kita, sampai kapanpun akan terconnected gitu sih. So you have to. Oke. You have to. Baik. Kalau kita lihat Mami kan udah bersinar banget ya. Dulu mungkin ada yang nahan-nahan gitu ya kan. Terus sekarang banjir kayaknya gitu, nembar gitu ya. Kalau kamu apa yang ngerasa berbeda juga setelah udah nih? Udah bisa move on juga belum? Sebenarnya paling happy-nya ya nggak disambung-sambungin sama Pak Kacamata itu sih. Oh itu paling happy-nya. Kenapa? Aduh lo beban. Tidak mengenakan sih. Secara nama atau karena ada secara aturan-aturan? semuanya kalau for me. Secara general. Oh gitu. Jadi sekarang ini lebih bebas berkarya, berkreasi. Bebas. Jadi sayanya tuh karena kan gini. Nih aku buka cerita dikit ya Mami. Hidup ibu saya tuh tertekan sekali loh selama ini gitu. Oh, I see. Tapi kan kita kan harus menghormati sebagai anak karena ibu saya menghormati dia saat itu ya. Kalau sekarang kan ya enak banget gitu, lepas. Life is real. Before, in my opinion, life is not real. Gitu, lebih ke situ. Kebanyak pura-puraan. Banyak pura-puraan. Jadi buat sebagai anak nih ya, dari posisi sebagai anak, ketika lihat orang tua kita ya dengan pilihannya dan kelihatan tertekan, buat kamu itu rasanya juga berat. Oh iya dong, karena kan saya kan, apalagi saya anak cowok ya, kalau lihat ibu kan maunya ibunya happy. Betul. Gitu kan ya. Pernah ngomong nggak tapi? Pernah ngomong? Waktu itu sempat ngomong nggak? Ke siapa? Ke Mami. Oh pernah, selalu. Saya mah sama ibu saya nggak. Mungkin yang paling tahu saya sampai borok-boroknya semua ibu saya, lebih dari siapapun. Pernah ngomong, Mami gitu, jangan begitulah. Mi, kok kelihatannya gitu pernah? Iya, karena saya kalau nggak suka ke ibu Mami, saya. udahan Mami. Iya itu. Dari gara-gara lo itu. Enggak. Jadi gini, yang pernah saya sampaikan ke Mami itu waktu itu ketika ini semua terjadi ya, Mami kalau nggak suka ya udah, nah kita udah gede kok nggak apa-apa. Tapi kalau Mami jangan jangan berpura-pura. Karena berpura-pura itu yang bahaya gitu. Tapi kalau Mami mau work it out sama si Pak Kacamata itu, ya work it out. Jangan didiemin aja berdua. Karena mereka silent treatment berdua nih. Berapa tahun tuh? Iya, nggak perlu diomongin. Itu ternyata hampir di semua hubungan rumah tangga kurang lebih ada ya kayak gitu, sama ya. Maksudnya Mami juga sempat cerita kalau nggak salah di vlognya siapa gitu, bahwa dipendam, ada masalah nggak diomongin. Nama kayak Bekti juga kan, akhirnya ke depan. Jadi meledaknya setelah menumpuk kan semuanya. Ya, tapi bagus kan, sehat. Ini dia meledaknya kan nggak enak begitu ya. Stres sih kadang-kadang ya itu numpuk itu. Padahal sebenarnya bukan ada yang salah, cuman emang komunikasinya aja yang nggak jalan. Komunikasinya yang nggak klop gitu ya. Oke, baru tahu ya. Oke, ini buat orang tua di luar sana juga nih ya berarti ya. Kalau kita memutuskan untuk menikah lagi gitu ya, kalau kita nggak happy tuh anak-anak juga betul merasakan. Korbannya anak-anak. Oke. So you happier juga lihat Mami. Banget. Parah. Kamu juga ngerasa gini nggak? Stop, Mami, stop. Parah. Jadi apa kamu melihat bukan Mami? parah, maksudnya happy. Iya, happy parah. Karena Mami happy gitu. Ke itu. Terus kamu happy ya, kita juga happy kan. Sekarang kan lihat Mami tuh punya potensinya banyak banget, yang melukis bagus banget lukisannya ya. Kesampingan itunya ya. Yang penting kan dianya happy gitu. Kalau itu bonus in life gitu. But naturally she is happy. Lebih ke situnya. Oke, yang mereka kita lihat. Mami, apa benar dulu Ribu selalu ngajarin Mami untuk bergaul sama yang lebih tinggi? Makanya sekarang Mami gaulnya sama ibu-ibu sultan, termasuk Mama. Mama Rita. Ngomong-ngomong tapi enak banget. Tapi ini enak banget. Ayo silakan. Saya juga mau.
Gimana, Mam? In general kan kalau kita mau maju, kita mesti belajar dari orang yang lebih pintar, dari yang segala-galanya lebih. Bukan berarti kita nggak mau belajar bergaul sama yang kurang, enggak. Tapi kita belajar dari yang lebih. Nah, ini ya maksudnya dari pengetahuan bisnis gitu kan, Mbak Iya. Rita sering beri nasihat-nasihat. Kalau Mama Rita is teman sejati. Nah, waktu saya punya masalah itu yang pertama kali hubungin saya Mama Rita. Lu ada apa? Ayo sekarang sama gue. Sekarang ketemu gue, cerita sama gue. Ntar gue pokoknya I'm here for you. Oh, wow. Mama Rita orang yang pertama. Dan ini bergaulnya katanya suka celak-celakan ya. Oh iya. Dia suka katain bego, bodoh, lu udah paling bodoh deh 20 tahun lu udah nggak bakal rasa sakit lagi karena udah apa kabal 22 tahun katanya. Oke, jadi nasihatnya apa kalau dari Mami gitu ya untuk yang muda-muda gitu? Baiknya tuh jangan begini loh, baiknya begini. Sebenarnya komunikasi, kembali lagi komunikasi, paling penting komunikasi ya. Terus kalau kita mau menikah kita harus punya komitmen. Kalau udah pegang komitmen sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kan banyak kan di rumah tangga itu nggak pegang komitmen, nggak ada komunikasi sehingga terjadi hal-hal yang nggak diinginkan dia. Kamu itu maksudnya kalau dari dulu sepakatnya begini ya Iya, gitu. iya. Dari awal disepakatin soal keuangan lah, soal ngurus anak lah, soal keimanan dan lain-lain semua dibicarakan dari awal. Udah diomongin belum? Kamu kan mau rujuk Aduh, ngomongin dulu. makanya ini mau diomongin kan. Nah, Bang jadi gimana Menita Gunawan itu gimana ceritanya? Gak ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa. Tapi Tapi udah mulai ini nggak? Udah mulai kan ada kan orang yang aduh aku mau sendiri dulu fokus sama anak benerin dulu di dalam gitu sampai ada titik di mana ya udah aku sudah siap nih membuka hati dan siap untuk Oh, jelas sekali ya gambarnya di situ. ya kan? Kita tuh ngerasa loh, Pak. Kita tuh ngerasa apa yang lihat fotonya gitu. Ya biar temen-temen doang. Teman. Tapi dari kamu sendiri udah siap belum sih membuka hati lagi? Membuka hati itu dalam arti ya untuk senang dan untuk sakit. Belum kepikiran ke situ ya. Jadi kayak belum kepikiran untuk melangkah atau tidak tuh nggak mikirin ke situ juga sih sebenarnya karena Jalanin aja. Tadinya waktu sebelumnya terlalu konsentrasi sama apa yang terjadi. Kalau sekarang I'm really happy in my life right now. Sama teman-teman, sama keluarga juga. Nah, terus ngelihat apa yang Mami jalanin dengan passionnya dia tuh bisa berjalan, kita happy banget gitu. Karena kalau saya ya melihat anggota keluarga saya tuh maju, saya happy sekali. Siapapun itu ya, ngelihat adik saya, ngelihat istri adik saya, ngelihat ibu saya, ya saya happy banget gitu. Oke. Jadi Mami gimana? Saya suka tanya juga Oh sama gitu Fendi. ya. Nanti kita korek-korek lagi. Iya. Tetep ya. Ini koalisi nih sekarang nih. Koalisi nih.